kan kayak yang saya tanya Iya kan, tadi. kan sudah ada tongkatnya Bunda, tongkat Iya, kenabiannya. tongkatnya udah ada setelah dibaiat, udah terjawab semua di hati. Iya, agar tidak Nah, bingung lagi kita. Maka iya. dari tongkat itu adalah apa? Nah, Akimis tuh. sholat alidikri, dirikan sholat, maknanya tegakkan bahwa hidup yang menghidupimu, yang membolak-balik hatimu, ya Allah sendiri. Nah kalau sudah Allah sendiri, apa yang mau dibingungkan Bunda? Iya, katanya gini lagi. Oh, malaikat itu suci, kata Ustadz itu kan. Saya kan dengar dari masjid itu kan, dari rumah. Oh, malaikat itu suci, kita kotor. Ya jelaslah kotor manusianya, pengakuannya masih ada, wujudnya masih ada, pikiran saya gitu. Kalau malaikat itu kan udah nggak ada lagi pengakuannya, udah la ilaha illallah semua. Nah, karena nama malaikat itu kan hanya simbol atau sesebutan saja Bunda. Iya, cuma itu Malaikat, manusia, setan, simbol-simbol nama iblis, semua. jin. Iya, ya itulah yang disebut rahasia nama-nama Allah itu. Iya, tapi bagi yang nggak mengerti kan pasti dia pikir malaikat itu harus dia cari-cari seperti kalau menanti malam Lailatul Qadar. Nanti datang malaikat Jibril, malaikat ini. Sampai sekarang kenyataannya nggak datang-datang, Ustadz. Karena malam Lailatul Qadar itu bukan malam Lailatul Qadar yang dipahami oleh hawa nafsu. Bukan malam-malam yang ini. Iya. Maknanya malam Lailatul Qadar itu ketika sudah malam dirimu di hatimu, ketika sudah tak hadir lagi dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu, maka Tuhanmu lah yang menghendaki, yang menguasai kamu. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Indah terus, enjoy terus Bunda. Kalau udah malam nggak ada lagi yang kita persulit gitu. Karena hatinya udah malam Lailatul Qadar, nggak ada pengakuan bahwasanya yang hidup bukan manusianya lagi gitu. Ini ada pertanyaan Bunda dari Gang Wardi. Izin bertanya, apakah hayat pada binatang juga sama? Hayat dimanapun juga sama. Tidak ada hayat yang lain. Allah tidak ada saingannya. Bila hayat yang di hayawan beda, tentunya hayat yang di saya, hayat yang di Bunda, hayat yang di seluruh manusia ya pasti beda-beda ya enggak Bunda? Iya, cuma satu. Betul. Apa buktinya hayat yang di binatang, hayat yang di tumbuhan, hayat yang ada di gelas, hayat yang ada di sini, hayatnya Allah juga. Apa buktinya? Bila tak ada uripe Allah, ya ndak ada semua itu. Ya ndak? Betul. Gampang aja jawabannya. Jadi kita harus fokus kepada filmnya. Ini loh filmnya yang akan memancar bioskop. Jadi semua itu hanya biskup-biskup saja. Ya enggak Bunda? Iya, saya juga dulu seperti Bapak Wardi ini juga bingung. Tapi hidup yang ada di binatang, hidup yang berbeda. Pikir saya kan dulu gitu. Lama-lama saya ikutin terus kajian dari Ustadz. Insya Allah udah ngerti gitu. Sudah enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya Bunda ya? Iya. Setelah ada saya tongkatnya itu apa Bunda? Ditaruh mana tongkatnya Bunda? Ya taruh tongkatnya dalam hati. Jangan ditaruh di toko loh ya. Iya, bukan tongkat zohir itu yang dipegang-pegang, bukan itu. Ya, jadi maknanya tongkat itu apa sih? Untuk melewati lautan merah. Ah. Apa lautan merah itu? Lautan hawa nafsu ini loh, yang penuh api, ya kan? Betul. Dilemparkan ketika ada unek-uneknya hati, dilemparkanlah tongkat itu akan membiak ombak kanan dan ombak kiri. Maka kita jangan terlena dengan ombak kanan yang kelihatannya baik, isinya orang ahli ibadah, isinya orang kaya, hidup di dunia enak. Jangan kita tenggelam di sana. Ombak yang kiri pun di situ juga orang-orang yang putus asa dari Allah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbelakang. Pun kita juga jangan tenggelam di situ. Kita ikuti tongkat itu, lurus saja. Itulah jalan rahmatan lil alamin.
Alhamdulillah. Itulah tongkatnya sebagai buruk barokah ya Bunda ya. Kalau udah pandangan sama semua, cuma yang hidup cuma Allah, udah indah, udah enjoy. Ya, bagi harus orang yakin. yang sudah sampai di situ Bunda. Iya. Maknanya kenapa sih Allah itu tidak membuat manusia semua beriman? Kalau semua manusia itu diimankan, ya enggak ada pagelaran Bunda, enggak ada keindahan, ya kan? Iya, kalau beriman semua enggak ada yang harus dibahas. Iya. Namun bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah lah yang hanya senyum, enjoy saja nonton biskupnya Allah sambil makan popcorn ya Bunda ya. Kalau sama imannya tak ada filmnya lagi. Udah habis, sudah tamat. Makanya hidup ini kekal terus gini, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati. Betul. Terus. Itulah yang dimaksud reinkarnasi itu Bunda. Itu namanya kekal, bukan nunggu besok di padang mahsyar. Nggak ada sekarang yang ada padang mahsyarnya, bukan nanti. Ya, padang mahsyar itu adalah alam barzah yang katanya alam pemisah antara manusia dan Tuhannya. Mataharinya satu depa, jengkal. Maknanya sejengkal, bukan sejengkal ke atas mataharinya. Kalau matahari yang itu tidak mungkin Bunda, hancur ya kan? Hangus. Tidak bisa selama-lamanya. Tapi matahari yang bisa kita rasakan selama-lamanya, di mana mataharinya? Matahari yang sejengkal yang di bawah ini. Iya, yang di hati. Yang akan membunuh, yang akan memanasi kita, yang akan menyiksa kita abadan selama-lamanya. Hingga waktu yang ditentukan kapan? Baiatul akbar, syakaratul maut, pemaksaan. Makanya di saat orang-orang mau mati, karena dia masih mengaku-ngaku hidupnya merasa punya, akhirnya pas di akhir hidupnya dipaksa. Ya akhirnya jadi malaikat Malik, cemberut terus, takut terus ya, panas. Iya, takut terus. Karena takut merasa mati. memiliki Takut hartanya habis, takut uangnya habis, tersiksa lah. Seperti Bunda ya. Iyalah seperti saya nggak malu kok bilangnya sama Ustadz. Iya. Udah ngalamin. Memang seluruh manusia pasti mengalami Bunda. Waktu dulu saya belum dibaiat, dihancurkan semua, rumah saya diminta, kendaraan diminta, sampai harga diri pun dirampas juga. Ternyata hikmahnya ketika aku sudah tak punya apa-apa, disitulah indah hidup ini. Saya 10 tahun pencarian ini, 10 tahun baru ini ketemu sama Ustadz. Ini Bunda ada Kang Wardi lagi. Terus saya ditemui ibu saya yang sudah almarhum. Dia pesan agar apa ini? Tengok dapurnya. Maknanya apa Guru? Nah, maknanya dapurnya itu sudah siapkah perbekalan Anda untuk Anda makan? Apa maknanya? Untuk Anda haturkan kepada Tuhan Anda, ya kan? Dapur itu maknanya selama ini kan kalau kita memaknai dapur yang di luar. Akan tetapi bagi Kang Wardi, dapur yang dimaksud itu dapur yang dalam apa? Persiapan memasak syariat ini agar indah, agar menjadi syariatullah. Ya enggak? Itu yang dimaksud dapur tadi Kang Wardi. Jadi bila kita masih berpedoman kepada hawa nafsu, maka kita tak akan tahu makna-makna itu. Kenapa? Karena hawa nafsu cenderung melihat yang luar. Padahal sebenarnya yang luar itu tidak ada ya Bunda. Kalau tidak ada yang dalam. Iya, kalau nggak ada yang di dalam. Tapi kalau yang berpedoman di hawa nafsu, bilangnya kebalik juga itu. Iya. Kebalikan dari yang dibilang Ustadz. Ya itulah keindahan Bunda. Jadi Allah Maha Indah ya Bunda. Ya. Ibaratnya kalau nggak ada makrifat, syariat nggak ada gitu. Betul. Tapi kalau orang syariat yang mendengar enggak,
syariat dulu baru ngaku. Syariat dulu. Jadi sama logikanya begini Bunda.